Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja hari ini saya akan buat pesanan 35 paket lontong opor. Pertama kita akan rebus dulu. Nanti untuk sambal goreng atinya ya. Ini ada ati amplas 1 kg, ati ampela ayam direbus dengan salam dan juga serai dan laos sampai matang. Kemudian untuk kentangnya ini saya pakai 2 kg kentang. Saya potong-potong kotak seperti ini. Tipsnya pakai minyak yang panas, apinya besar supaya minyaknya tidak boros. Kalau udah ngapung gini tandanya dia udah matang, sudah berkulit, lalu angkat. Untuk alat penirisnya kalian boleh lihat di keranjang kuning ya. Ini murah dan kepake banget kalau misalnya kalian mau tiris-tiris makanan seperti ini, gorengan-gorengan gitu, dan harganya juga murah. Kemudian untuk pelengkapnya nanti saya juga pakai kerupuk udang. Tips untuk menggoreng kerupuk udang pakainya api kecil aja, tapi kalian tunggu sampai minyaknya panas. Ingat ya, apinya api kecil, kemudian minyaknya panas, baru kalian masukkan supaya kerupuk udangnya itu tidak gampang gosong dan dia bisa mekar. Kalau misalnya kurang panas dia nggak bakal mekar. Kalau kepanasan dia juga nggak bakal mekar. Kerupuk udang itu sebab gorengnya juga tricky ya. Dan pilih kerupuk udang yang bagus, yang kering. Kalau nggak kering biasanya dia susah untuk itu mengembang gitu. Nah ini saya goreng ati ampelanya yang udah saya rebus tadi, digoreng sampai matang. Setelah itu kita potong-potong sesuai ukuran dari kentangnya tadi, jadi biar seragam. Next, penting ini untuk santannya perlu diperhatikan. Ini saya pakai 3 butir kelapa yang ukuran besar. Kalau saya timbang sekitar 1,5 sampai 1,7, jadi ukurannya besar. Ini saya tambahkan air 3,5 liter. Saya peres jadi santan kental, nanti totalnya sekitar 4 literan santannya. Kemudian untuk ampasnya itu saya tambahkan lagi air 3 liter untuk dapat menghasilkan 3 liter santan, kurang lebih segitu. Ini untuk bumbu halusnya, untuk bumbu halus opor ayamnya. Jadi total santannya itu saya pakai 7 liter, 4 santan kental, 3 liter santan encer ya. Saya sangrai dulu untuk bumbu rempahnya, untuk aromatiknya, bumbu aromatiknya ya. Kalau udah berbau harum, ini kita masukkan bumbu halusnya tadi. Kemudian saya pakai kunyit bubuk 3 saset, kurang lebih sekitar 15 gram. Kalau misalnya kalian mau opor yang opor putih, yaitu tinggal di skip aja. Bumbu harus ditumis sampai benar-benar matang supaya rasanya enak dan gak gampang basi. Setelah itu saya tambahkan 1,5 kg dada ayam, karena paketannya ini nggak pakai ayam potong, pakainya ayam suwir. Totalnya saya butuh 1,5 kg untuk dada ayamnya. Kemudian pertama saya masukkan dulu santan encernya, santan encer dari perasan ampas kelapanya ya, yang tadi saya tambahkan 3 liter air jadi 3 liter santan. Estimasinya tuh nanti per porsinya saya kasih 200 ml untuk kuah opornya, jadi tinggal kalikan aja 200 kali 35 porsi. Saya butuh kuah opornya tuh sekitar 7 liter. Ini pertama saya masukkan dulu tadi ya santan encernya, aduk sesekali supaya santannya nggak pecah, sembari matangin dada ayamnya. Pakainya api sedang aja. Setelah ini kita akan seasoning. Saya tambahkan garamnya sekitar 3 sendok makan, sama saya tambahkan penyedap juga, sesuai selera aja. Kalau kalian nggak suka boleh kalian skip. Ini kita masak sebentar, lalu ayamnya akan saya angkat karena saya nggak mau nanti kuahnya menyusut, jadi ayamnya saya akan rebus lagi terpisah. Yang penting kita udah dapat kaldu dari ayamnya. Ini ayamnya saya rebus terpisah sampai benar-benar empuk. Kalau misalnya kalian nunggu di sini sampai empuk ayamnya, takutnya itu santannya menyusut. Sebentar aja ya. Setelah itu kalian rebus terpisah sampai benar-benar empuk. Setelah itu kita tambahkan santan kentalnya tadi yang 4 liter.
kayak gini. Tinggal aduk sesekali, kita tunggu sampai kuah opornya ini mendidih. Aduk sesekali aja ya, karena kalau sering-sering diaduk malah susah mendidih nanti, kelamaan nunggunya. Kalau udah mendidih seperti ini, tipsnya ya matikan api. Setelah itu diaduk konsisten, api dalam keadaan mati, kompornya udah dimatiin, sekitar 2 menit diaduk-aduk gitu sampai suhunya menurun, supaya nanti santannya itu kental dan dia nggak pecah. Next, untuk sambal goreng kentang atinya, ini saya tumis dulu bumbu rempahnya. Kemudian untuk bumbu halusnya, di sini saya pakai cabai merah 500 gram. Saya rebus dulu cabai merahnya supaya nanti sambal goreng atinya itu bisa keluar warnanya bisa cakep merah gitu. Sama bawang merah, bawang putih dan kemiri. Ini kita tumis sampai benar-benar matang sambalnya. Sebab kalau tidak matang nanti masakannya jadi kurang mantep rasanya. Taunya matang tuh apa? Kalian bauin aja kalau udah nggak langu gitu atau dia udah menyusut. Ini optional, saya tambahkan saus tiram. Boleh di skip kalau misalnya kalian nggak ada. Dan juga kaldu bubuk. Pastikan bumbunya matang. Kalau udah benar-benar matang, pertama saya akan masukkan ati amplanya. Ati ampela sudah direbus, sudah dipotong-potong, lalu dimasukkan dulu. Setelah ini saya bakal kasih santan. Santannya sekitar 200 ml, pakai santan encer aja. Ini kita akan masak sampai menyusut. Setelah itu koreksi rasa, kalau rasanya udah oke, udah mantap, baru kalian masukkan kentangnya. Ini kentang udah kita goreng, jadi udah matang hitungannya, tinggal kalian ulet-ulet aja seperti ini. Ya kayak gini ya. Biasanya saya tunggu sekitar pakai api sedang ya, diulet sesekali sekitar 10 menit supaya benar-benar tanek. Jadi goreng kentangnya itu harus benar-benar sampai garing, kalau nggak garing dia bakal banyak malah. Untuk packagingnya ya, untuk kuah opornya saya bungkus pakai plastik ukuran setengah kilo yang anti panas, yang tahan panas. Lalu untuk kuahnya itu saya ukur pakai gelas takar supaya bener, supaya nggak kurang nggak kelebihan juga. Kemudian tambahkan berambang goreng supaya lebih sedap baunya. Kemudian saya bakal kasih unjuk cara buat takir untuk sambal goreng kentang sama atinya. Ini kebetulan daunnya panjang dan lebar, jadi bisa jadi 2 takir. Saya panaskan dulu daunnya supaya dia lemes dan gak gampang sobek. Dikasih takir seperti ini supaya tampilannya cantik ya. Kalau misalnya kalian nggak bisa atau males buat takir ya kalian beli aja lah, beli yang kayak cup atau apa gitu. Takir ini bisa kalian buat semalam ya, malamnya gitu, kalau misalnya kalian mau pesanan pagi. Tapi jangan lupa kalian kalau udah jadi kalian masukkan di plastik dan masukin kulkas, kalau enggak nanti dia bakal layu dan jelek. Nah kayak gini caranya. Nah kayak gini ya. Ini salah satu contoh cara buat takir. Ini juga saya lihat kemarin buat dari sebelum buat juga lihat-lihat dari referensi dari TikTok kayak gitu kan, banyak kan cara buat takir. Dan menurut saya ini bagus, cakep tampilannya, jadi bisa dicoba. Nah kayak gini tinggal kita tekuk-tekuk untuk membuat pola ini supaya gampang nanti untuk bentuknya.
Nah, kalian boleh lihat di sini ya, udah dapat pola, tinggal ditekuk gini. Kemudian saya staples. Nah, kayak gini. Sisi satunya juga tinggal di staples lagi. Udah tinggal ngikutin alurnya ini aja nih. Kelihatan kan? Kayak gini. Kalau ditekuk-tekuk gitu hasilnya bisa rapi. Nah, bisa rapi dan bisa simetris kayak gini. Untuk kemasannya saya pakai tin wall yang ukuran 1500 ml, tampilannya seperti ini. Lontongnya dipotong-potong, satu buah lontong. Kemudian untuk telurnya itu saya belah supaya tampilan jadi lebih cakep. Kemudian jangan lupa ditaburin dengan brambang goreng. Dan untuk sambal goreng kentang atinya itu saya rebusin kapri supaya tampilannya juga cantik. Tinggal atasnya nanti dikasih kerupuk udang yang udah kita goreng, udah disiapin H-1 bisa saya siapin. Oke, itu aja konten kali ini. Semoga panjang tapi bisa menginspirasi. Siapa tahu aja kalian dapat pesanan yang sama dan belum ada gambaran, siapa tahu aja bisa jadi gambaran ya. Dan buat kalian yang baru aja gabung ke channel ini, jangan lupa follow akun ini untuk dapat resep-resep menarik lainnya. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.